وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Iyadzubillah. Kembali kepada permasalahan ini. Artinya di sini fix ya. Hadis Aisyah tadi dhaif, tetapi ada hadis lain yang menunjukkan makna kalau menyentuh wanita itu tidak batal wudunya. Kalau begitu yang kuat pendapat yang mana? Yang batal apa yang enggak batal? Habis waktunya, masih ada. Waduh, 4 menit ya. Yang kuat yang mana? Terserah yang antum kuatkan yang mana. Insya Allah pekan yang akan datang kita akan melihat para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan atba' tabi'in yang berpendapat batal atau tidak batal. Jadi itu azan yang mana itu? Asal muasalnya perbedaan pendapat ini berasal dari pemahaman terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala al-mulamasah, yaitu ketika Allah berkalam di dalam surah An-Nisa ayat 43. Nanti antum bisa buka di situ dicek surah An-Nisa ayat 43 dan kemudian surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengabarkan salah satu pembatal wudu adalah aula mastumun nisa, atau ketika kamu menyentuh wanita. Allah bilang wanita saja di situ. Wanita yang gimana? Enggak dijelaskan. Ketika enggak dijelaskan berarti umum semua wanita gitu loh. Apa menyentuh di situ gitu. Dalam tradisi penuturan bahasa qabilah Hudzail yang tinggal di perkampungan Bani Hudzail sana di luar Mekah, lama sayulamisu itu enggak ada makna lain kecuali nyentuh dengan kulit. Sahabat Nabi yang dari qabilah Hudzail siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an al-Hudzali, qabilahnya dari qabilah Hudzail. Dalam tradisi penuturan bahasa mereka, lama sayulamisu itu enggak ada makna lain kecuali plek, nyentuh dengan kulit. Oleh karena itu ketika beliau membaca ayat ini, beliau menjelaskan makna dari ayat ini. Aula mastumun nisa, ya nyentuh kulit. Ini sahabatnya tadi yang berpendapat kalau nyentuh kulit itu batal wudunya. Pertanyaannya, kok bisa sampai Imam Syafi'i juga berpendapat yang sama? Antum pelajari sirahnya Imam Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i itu bolak-balik dari Makkah ke perkampungannya Bani Hudzail itu 20 tahun lamanya, mempelajari bahasa penuturannya qabilah Hudzail, mencatat syair-syair mereka, menghafalkan syair-syairnya qabilah Hudzail. Itu bolak-balik belajar bahasa dari qabilah Hudzail 20 tahun lamanya. Kalau demikian, maka penuturan bahasa yang memberikan pengaruh kepada Al-Imam Asy-Syafi'i itu penuturan bahasanya qabilah Hudzail. Dari sini kita bisa tarik satu benang merah yang menghubungkan antara ijtihadnya Imam Syafi'i, kenapa kok mulamasah ini maknanya adalah menyentuh dengan kulit, karena memang landasan Imam Syafi'i untuk memahami ayat ini adalah tradisi bahasanya qabilah Hudzail, yang mana qabilah Hudzail adalah qabilah yang sama di mana Abdullah ibn Mas'ud sahabat Nabi itu berasal dari qabilah tersebut. Maka dalam ijtihadnya Imam Syafi'i punya siapa salafnya ya? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ustaz, Rasulullah enggak jelaskankah gitu? Inilah yang perlu antum ketahui dari keindahan syariat Islam ini.
Tidak semuanya perkara-perkara itu Allah Subhanahu wa taala berikan rinciannya. Tidak semua dalam sunnah. Hal demikian itu untuk apa sih? Allah Subhanahu wa taala harus mutlak ikuti itu. Tapi nanti ada tuntunan yang Allah Subhanahu wa taala buka ruang bagi kita untuk ijtihad, gunakan anugerah. Gunakan anugerah akal itu untuk bahasa Arab, antum pelajari ilmu-ilmu alat yang lainnya, nahwu, sharaf, kemudian pelajari usul fikihnya untuk bisa menelaah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gunakan potensi akal di situ gitu. Lah kalau semuanya nanti didikte sama Allah, didikte sama Rasulullah gitu kan. Semua perkara nanti ditutup pintu ijtihad begitu, mati pintu ijtihad. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ada sebagian masalah terbuka. Salah satunya memang tidak mengajarkan, menegaskan langsung makna dari aula mastumun nisa itu. Agar apa? Agar masing-masing dari kaum muslimin itu melakukan ijtihadnya. Abdullah bin Mas'ud ijtihadnya demikian. Al-Imam Asy-Syafi'i ijtihadnya demikian. Maka kesimpulan hukumnya demikian. Belum ya. Di lain hal dengan ayat ini beliau mendapati ada syair jahiliyah yang menyebutkan kata-kata lama sayulamisu itu artinya adalah melakukan hubungan badan suami istri. Nah, ketika beliau mendapatkan syair yang demikian, untayan bait syair demikian, kata-kata lama sayulamisu itu digunakan untuk mengungkapkan makna hubungan suami istri, maka beliau ambil kesimpulan, yang demikian ini adalah apa? Makna dari lama sayulamisu adalah melakukan hubungan badan. Kalau begitu yang membatalkan wudu adalah melakukan hubungan badan suami istri. Jadi bukan hanya sekedar bersentuhan kulit. Dengan demikian bersentuhan kulit dia tidak batal. Ini kesimpulannya siapa? Abdullah bin Abbas. Sahabat Nabi gitu loh. Ini sahabat Nabi, ini sahabat Nabi. Masing-masing berijtihad demikian. Nanti ketika antum berpegang dengan ijtihadnya Abdullah bin Mas'ud yang mana itu batal, antum dikatakan menyelisihi sunnah? Enggak. Atau antum nanti yang memilih siapa? Pendapatnya Abdullah bin Abbas, tidak batal gitu ya. Tidak batal. Karena penafsiran beliau demikian terhadap ayat tersebut. Apakah antum dikatakan menyelisih sunnah? Tidak juga gitu. Ingat, ini kaidah yang disampaikan oleh Al-Imam Aun ibn Abdillah, salah seorang tabi'in di Kufah. Bahwasanya beliau mengatakan ma uhibbu anna ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu. Saya tidak senang kalau para sahabat Nabi itu belum berikhtilaf. Justru ketika ada perbedaan pendapat di tengah-tengah sahabat Nabi itu, disitulah saya senang, saya lebih menyukainya. Kenapa kok demikian? Fa innahum idza ijtama'u fi syai'in fa khalafa wahidun qaulahum faqad taraka sunnah. Karena kalau para sahabat itu sudah ijma', sepakat dalam suatu permasalahan, ada satu orang nanti setelah zamannya sahabat yang menyelisihi, maka sudah dianggap menyelisihi sunnah, karena mereka menyelisihi ijma'nya sahabat. Itu sudah dianggap menyelisihi sunnah. Tapi ketika itu masih khilaf di tengah-tengah para sahabat, fa akhadha ahadun qaula ba'dihim lam yatruk as-sunnah. Kalau terjadi khilaf di tengah-tengah para sahabat, ada satu orang mengambil satu pendapatnya sahabat yang ini dan tidak mengambil pendapat sahabat yang sana, belum keluar dari koridor sunnah.
Jika demikian, ini salah satu rahmatnya Allah dalam perbedaan, ya demikian. Ketika satu kita masih memilih di antara sekian pendapat salaf, kita belum keluar dari sunnah dan belum dicap sebagai ahli bid'ah. Maka yang berani-berani ngecap ahli bid'ah sementara dia punya salafnya dari kalangan sahabat, hati-hati itu ucapannya itu. Hati-hati dengan ucapannya ketika dia memvonis saudaranya sesama muslim telah menyelisihi sunnah, waliyadzubillah. Jangan sampai demikian. Maka lihat dulu salafnya ada enggak. Ketika masih ada salafnya, belum keluar dari koridor sunnah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.